Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Rananza dengan nomor induk mahasiswa 12010324911, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari kelas 5G, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di video saya kali ini akan membahas tentang pengawasan pendidikan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Amril MTTMA dan Yuni Fitri SPDI MPD. Baiklah, yang pertama itu tentang pengertian pengawasan pendidikan. Pengawasan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan prestasi belajar atau mutu sekolah dan usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok, dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya, kegiatan pengawasan. Pengawasan merupakan kegiatan penting yang harus dilakukan dalam setiap kegiatan. Begitupun dalam kegiatan pendidikan. Pengawasan melakukan dua kegiatan, yaitu inspeksi dan supervisi. Dalam melakukan inspeksi, pengawasan akan mencari kesalahan atau mencari apa yang belum dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru. Adapun kegiatan supervisi, yaitu kegiatan yang mengembangkan potensi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Selanjutnya, ruang lingkup pengawasan pendidikan. Yang pertama, instruksional akademik, yaitu mengawasi pekerjaan guru di kelas. Yang kedua, manajerial, yaitu bagaimana kepala sekolah melaksanakan kepemimpinannya. Yang ketiga, administratif, yaitu bagaimana tenaga-tenaga teknis melakukan tugas pokoknya. Fungsi pengawasan menurut Gregorio tahun 1966 ada 5 fungsi utama, yaitu inspeksi adalah peran dalam mempelajari keadaan dan kondisi sekolah serta lembaga terkait. Yang kedua, penelitian, yaitu mencari jalan keluar dari permasalahan yang berhubungan dan sedang dihadapi serta dilakukan sesuai prosedur ilmiah. Yang ketiga, pelatihan adalah salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan diperkenalkan kepada guru, tenaga teknis, kepala sekolah agar cara-cara yang baru yang sesuai dengan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, bimbingan adalah usaha untuk mendorong guru secara perorangan atau kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas. Yang kelima, penelitian, yaitu mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan serta mengukur seberapa besar hasil yang telah dicapai. Selanjutnya, teknik pengawasan. Yang pertama, kunjungan kelas adalah kunjungan pengawas terhadap kelas tertentu pada sekolah yang diprogramkan untuk disupervisi. Yang kedua, kunjungan sekolah, yaitu kunjungan pengawas ke sekolah baik atas permintaan kepala sekolah ataupun pemerintah ketua kelompok yang bekerja di masing-masing wilayah. Yang ketiga, tes dadakan adalah tes yang dilakukan oleh pengawas terhadap siswa secara mendadak atau tiba-tiba tanpa memberitahu guru dan siswa. Yang keempat, kompetensi adalah teknik supervisi yang dilakukan oleh supervisor atau pengawas bila ada masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sekolah. Kelima, observasi dokumen merupakan salah satu teknik pengawasan yang dapat dilakukan oleh para supervisor atau pengawas. Yang keenam, wawancara dilakukan dalam rangka penilaian dan pembinaan atau mencari titik temu dalam usaha. Yang ketujuh, angket, yaitu bentuk lain dalam melakukan supervisi dengan cara membuat format yang berisi berbagai pertanyaan
organisasi. Model-model pengawasan. Terdapat dua model pengawasan pendidikan, di antaranya pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus dilakukan secara langsung terhadap bawahannya. Yang kedua, pengawasan fungsional ialah usaha pengawas yang dilakukan untuk melakukan audit dan pemantauan secara bebas terhadap objek yang diawasinya. Pengawasan fungsional ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengawasan internal. Pengawasan internal adalah salah satu penilaian objektif dan sistematis oleh pengawas internal atas pelaksanaan dan pengendalian organisasi. Sedangkan pengawas eksternal adalah upaya untuk meningkatkan reliabilitas, keberhasilan, dan kemajuan organisasi. Adapun tujuan dari pengawasan ini adalah dalam menghentikan atau menindak kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Yang B, menjaga terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan, pemborosan, hambatan, dan ketidakadilan. Yang C, mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang lebih baik. Yang D, menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi, dan akuntabilitas organisasi. Menurut staf tenaga kependidikan tahun 2006, dalam laporan rapat koordinasi pengembangan tenaga kependidikan, tugas pokok pengawas adalah yang pertama, menyusun program kerja kepengawasan untuk satu semester pada sekolah atau madrasah binaannya. Yang kedua, melaksanakan penilaian pengelolaan. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengelola data sumber daya pendidikan dari proses pembelajaran atau bimbingan lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar atau bimbingan siswa. Yang keempat, melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber daya pendidikan. Yang kelima, memberikan arahan, bantuan, dan bimbingan kepada guru tentang proses pembelajaran atau bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar atau bimbingan siswa. Yang keenam, melaksanakan penilaian dan pemantauan penyelenggaraan pendidikan di sekolah atau madrasah binaan. Yang ketujuh, menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah atau madrasah binaannya dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan, komite sekolah, dan stakeholder lainnya. Dan yang terakhir, melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah atau madrasah sebagai bahan kajian untuk menetapkan program pengawasan. Nah, berdasarkan tugas pokok pengawas tersebut, maka peranan pengawas adalah sebagai inspektor, observer, reporter, koordinator, dan performer leadership menurut Surya Drama tahun 2026. Nah, dalam hal ini pengawasan pendidikan juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan kinerja kepemimpinan, pengawasan pendidikan yang bersifat fungsional dalam memberikan layanan bantuan baik personal sekolah di lingkungan persekolahan. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.